Bapak Ibu, terima kasih masih setia bersama kami dalam acara Insurance Forum 2025. Kembali perkenalkan saya Syarifah Rahma. Senang sekali berkesempatan untuk memandu sesi panel diskusi kita yang kedua yang tidak kalah seru ya. Tadi sudah begitu banyak insight dan juga mungkin arahan yang tadi sudah disampaikan dari sesi Fire Chat kita yang pertama, kedua dan juga sesi panel diskusi yang pertama tadi. Dan next berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi yang tidak kalah menarik di mana topik yang akan kita bahas ini berkaitan dengan isu capital flight yang menjadi sorotan penting dalam industri asuransi. Karena besarnya dana yang mengalir ke luar negeri, tadi sempat kita singgung ya dalam sesi Fireside Chat, ini tentu dapat memberikan tantangan tersendiri bagi ketahanan industri asuransi domestik. Nah tentu kita akan membahas seperti apa kondisinya saat ini, langkah-langkah yang bisa dilakukan. Langsung saja tidak usah berlama-lama lagi, kita akan undang untuk bergabung ke atas panggung di sini Bapak Budi Herawan selaku Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI. Kan Bapak. Berikutnya kami undang juga untuk bergabung Bapak Kocu Hutagalung selaku Direktur Utama PT Reasuransi Maypark Indonesia. Last but not least, kita akan undang Bapak Vankar Umran selaku Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo. Apa kabar Bapak-Bapak? Oke, kita masuk ke dalam sesi panel diskusi yang terakhir ya. Tapi tentu tidak akan kalah menarik Bapak, karena banyak ya kalau kita list lagi di sini sudah ada perwakilan dari AAUI, kemudian juga dari Askrindo, dari Maypark juga begitu, dari industri reasuransi. Ini akan ada begitu banyak topik yang bisa kita ulas bersama tentunya. Nanti kita akan coba atur ya flow-nya satu persatu. Mungkin saya akan mulai terlebih dahulu dari Pak Budi ya. Kita berbicara tadi evaluasi dari industri asuransi sudah disampaikan ya dari OJK tadi, kemudian dari Dewan Asuransi Indonesia juga, begitu tadi sempat disinggung juga dari panel diskusi yang pertama. Nah tadi ada satu poin yang menurut saya sangat menarik tadi disampaikan juga oleh Pak Fauzi ya, tantangan industri kita itu dimulai dari sisi underwritingnya juga begitu ya, seperti apa underwriting ini harus tepat karena ini berkaitan juga dengan pengelola resiko untuk jangka panjang juga begitu. Dan apa sih Pak sebetulnya yang betul-betul dirasakan oleh pelaku industri? Apakah ini memang dari sisi kelengkapan data kita yang belum terintegrasi dengan maksimal atau mungkin juga dari sisi hal-hal sumber daya manusianya juga begitu. Apa yang sebetulnya dirasakan oleh AAUI dari sisi ini terlebih dahulu? Makasih. Jadi gini, saya sih sependapat apa yang tadi Pak Fauzi sampaikan. Jadi memang di asuransi ini kita ada mengenal proses underwriting ya. Memang harus kita akui bahwa proses underwriting ini merupakan satu proses yang tidak terpisahkan di dalam melakukan mitigasi risiko. Nah memang selama ini kita harus akui juga proses underwriting yang terjadi di perusahaan asuransi umum ini ya saya harus apa adanya ya. Ada yang prudent, ada yang setengah prudent, ada yang tidak prudent. Ya kita harus akui lah. Ya. Nah kenapa terjadi ini? Karena underwriter ini merasa loh saya punya reasuransi. Jadi risiko yang decline atau unpreferred dibuang ke reasuransi. Sebetulnya ini udah salah prinsip ini. Harusnya asuransi win, reasuransi win. Ini yang terjadi. Kita win asuransi, reasuransi lose. Ini yang kita tidak. Nah kita memang membangun satu perbaikan, tapi memang tidak mudah ya karena ini sudah berlanjut cukup lama ya. Nah dikaitkan dengan masalah capital flight sebetulnya di pihak capital flight reasuransi ini sudah terjadi mungkin sejak tahun 2010, sebelum 2010. Tapi kita harus pisahkan juga di sektor mana, di line of business yang mana terjadi capital flight untuk reasuransi ini. Karena kalau kita lihat hanya 3 yang menyumbang capital flight cukup tinggi, yaitu bisnis aviasi, termasuk satelit, oil and gas, itu onshore offshore, dan tentunya yang kita tahu juga risiko yang sangat tinggi, yang severity-nya tinggi, yaitu tadi saya sampaikan aviasi gitu. Jadi 3 ini yang memang mendominasi capital flight ini cukup tinggi ke luar negeri karena severity-nya sekali kejadian cukup tinggi walaupun frekuensinya memang kecil. Gitu.
Oke, baik. Ini saya tanyakan tadi berkaitan dengan proses underwriting karena ini memang kaitannya tadi ya kepercayaan tentunya dari dalam negeri, kemudian juga tadi kaitannya juga dengan capital flight begitu. Tapi overall sebetulnya mungkin preferensi juga begitu Pak. Apa sih yang sebetulnya dilihat tadi dengan capital flight ya? Tadi angkanya 12,1 triliun rupiah di tahun 2024 begitu. Apa sebetulnya yang dilihat oleh pelaku industri ini sendiri begitu selain mungkin kondisi di dalam negeri dengan perbandingannya sehingga akhirnya capital flight ini terjadi begitu. Apa akar permasalahan utamanya begitu Pak, agar kita breakdown satu persatu terlebih dahulu. Jadi gini, kalau kita lihat ada beberapa aspek. Yang pertama aspek kapasitas ya, yang tadi saya sampaikan, kurangnya kapasitas terhadap mitigasi risiko yang akan diterima oleh perusahaan reasuransi dalam negeri. Kedua tentu harus kita jujur, trust. Trust ini berkaitan dengan lamanya pembayaran klip kepada seeding company. Nah seeding company ini mempunyai kewajiban 30 hari setelah ada kesepakatan harus bayar ke klien, sedangkan kita mendapatkan recovery ini bisa lebih dari 120 hari sehingga arus kas ini terganggu gitu loh. Jadi saya sependapat kalau perusahaan reasuransi dalam begini memang harus dikuatkan struktur permodalannya. Karena saya pernah di perusahaan reasuransi. Ya saya membenahi suatu perusahaan reasuransi di mana struktur permodalannya sangat weak dan saya pada waktu itu coba memperbaikinya tapi tanpa ada modal fresh ya sama aja gitu loh. Kita dapat bisnis, tapi RBC-nya keganggu gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Saya berikutnya akan ke Pak Kocu ya. Pak Kocu, sebagai reasadur domestik, tadi meskipun sebetulnya spesialisnya resiko bencana begitu ya Pak ya, tapi sebetulnya apa yang menjadi tantangan konkret yang dihadapi dalam memperbesar kapasitas dan juga daya saing dari industri reasuransi di Indonesia begitu ya, supaya tadi sekali lagi bisa mempersempit defisit neraca pembayaran reasuransi kita. Baik, terima kasih. Terkait dengan capital flight ini kita harus sedikit hati-hati dengan data ya Mbak ya, karena data ini tadi hampir semua pembicara mengatakan bahwa kita punya masalah dengan data quality dan granularity. Jadi kalau kita lihat profil reasuransi berapa diretensi dan berapa ditahan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia sebenarnya tipikal sama dengan yang pasar dimanapun di dunia. Artinya kalau kelas-kelas bisnis seperti health insurance, life insurance, credit insurance, itu marine cargo itu rata-rata kita memang sudah menahan 80-85%. Tetapi untuk asuransi harta benda itu aviation, marine hull, dan energy itu memang kita menahan sekitar 30%. Dan itu tipikal memang dimanapun juga. Nah, jadi sangat-sangat penting untuk melihat ini apakah kita punya pola yang berbeda atau tidak dengan di luar negeri. Sebenarnya sama polanya. Nah yang terkait dengan yang kedua adalah terkait dengan kuantumnya. Nah tadi Pak Budi sudah katakan bahwa 60% datanya mengatakan sebenarnya 60% disumbang oleh properti. Properti kemudian kelas-kelas yang memang sum insurtnya tinggi. Nah kenapa ini menjadi sangat penting? Karena nanti akan mempengaruhi kebijakan yang kita ambil. Nah di Indonesia itu ada sekitar 5 polis yang memiliki premi itu di atas 1 triliun. Jadi sangat-sangat besar. Polis-polis itu masuk dalam kelas asuransi harta benda. Estimasi kita mengatakan bahwa kalau premi-premi yang dari super giant besar risk itu di take out karena memang bukan daerah kita untuk menahannya. Seperti misalnya polis-polis yang oil and gas, ya, Pertamina account itu memang kita harusnya memang menahan kurang dari 10% karena memang keterbatasan di sana sini. Kalau itu dikeluarkan dari equation, maka rasanya memang kita masih di dalam range yang meretensi cukup baik dibandingkan dengan yang premi reasuransi ke luar negeri. Yang menjadi concern kita sebenarnya saya pribadi melihat sebenarnya adalah tren 3 tahun terakhir ini. Karena 3 tahun terakhir ini saya yakin itu yang mendasari pertemuan kita sore hari ini memang melonjak tinggi sekali selama 3 tahun ini terakhir ini. Tetapi persoalan utamanya bukanlah kalau saya berpandangan bukanlah terlampau di sisi magnitude-nya, tetapi adalah 3 tahun terakhir ini adalah kondisi hard market. Artinya ini adalah kondisi di mana harga jual reasuransi itu terbaik selama hampir 25 tahun.
Artinya sebenarnya ini adalah peluang yang paling besar untuk perusahaan reasuransi sebenarnya meretain di dalam negeri karena harga jualnya itu belum pernah setinggi ini 25 tahun terakhir ini. However, kita tetap melihat kenaikan capital flight yang besar selama 3 tahun terakhir ini. So jadi itu adalah sebuah fenomena yang harus sebenarnya dilihat lebih dalam dibandingkan dengan kita mendiskusikan kuantum yang memang menurut pengamatan cepat saya memang ada yang harus kita tahan banyak di dalam negeri, tetapi rasanya pola, profil maupun percentage retensi kita itu tipikal industri asuransi umum dimanapun. Jawaban dari fenomena ini apa sebetulnya Pak Kocu? Kalau kita lihat lagi lebih dalam begitu, apa yang sebetulnya? Utilisasi ekuitas. Utilisasi ekuitas untuk mengenerate premi. Kan menjadi pertanyaannya adalah kenapa ketika harga jual begitu bagus, kita tidak bisa mengutilisasi ekuitas semaksimal mungkin. Nah itu yang menjadi persoalan yang tadi sebenarnya sudah ditanya dan dijawab oleh Pak Budi. Memang underlying risk-nya, nah ini kita diskusinya kan untuk asuransi umum Mbak ya, asuransi umum dan reasuransi. Memang quality dari underlying risk-nya itu yang tidak memadai atau sangat-sangat, jangan sangat lah, tetapi tidak mencukupi dalam banyak hal, terutama di sisi reasuransi. Nah kami di asosiasi itu sudah memahami bahwa kalau kita lihat data Mbak ya, profit yield maupun return on equity perusahaan asuransi umum dan apalagi reasuransi, itu kalau dikeluarkan investmentnya itu rendah sekali. Artinya profit yield dan return on equity yang berasal dari aktivitas kunci itu tipis sekali. Tipis sekali. Nah ini menunjukkan apa? Bisa dua hal, bisa karena memang density premiumnya terlampau rendah, sehingga akhirnya turunannya adalah dia nggak mau ngambil banyak, nggak mau meretain besar karena ngeri, meretain dengan premium density yang setipis itu. So jadi kalau ditanya apa sih, simple sebenarnya. Kalau harganya cukup, kalau premium density-nya memadai, maka keinginan menahan lebih besar itu naturally akan terjadi. Subject to limitasi pada capacity, which is modal. Tetapi data juga menunjukkan cukup banyak excess kapital yang masih tersedia sebenarnya di market. Kalau kita pakai rasio equity to net premi 1:1, very conservative, tetapi masih banyak equity excess capital yang ada di market. So back to the basic, perbaiki underlying risk-nya, maka retensi akan naturally comes to ceding company to retain more. Oke, baik, menarik sekali Pak Kocu begitu ya. Mungkin Anda ingin menambahkan seperti apa secara tadi yang disampaikan oleh Pak Budi dan juga Pak Kocu, Pak, silakan. Saya menyambungkan dikit ya. Jadi kita udah pasti tahu tadi disampaikan oleh beliau berdua salah satu faktor kunci kenapa ada capital flight, kalau kita bilang flight adalah satu karena kapasitas, karena equity ya. Tetapi di lain pihak ada juga sebenarnya begini. Tadi sebut juga bahwa yang flight itu kan yang memang jumlah besar, anyone risk ya, seperti misalnya aviasi, seperti misalnya offshore, onshore, seperti satelit. Tetapi kenapa bisa flight? Itu sebenarnya salah satu kata kuncinya karena tidak memenuhi economies of scale. Ya. Tidak cukup di sini, tidak cukup banyak offshore yang kita bisa proteksi sehingga offshore ini bisa menutupi satu sama lain kalau terjadi risiko. Satelit kita cuma berapa? Tidak mampu perusahaan, bukan tidak mampu saja tapi jumlahnya tidak cukup memadai. Premium daripada satelit tidak cukup memadai untuk membayar kalau ada klaim. Oleh karena itu pasti terjadi capital flight. Yang terjadi capital flight, kenapa di London misalnya bisa? Karena memang seluruh dunia dia. Itu salah satu. Selain daripada tadi ya poinnya. Selain daripada equity. Tetapi kalau kita bicara berlanjut, sebenarnya kenapa perusahaan asuransi meretain, apa yang menjadi pertimbangan? Banyak hal. Pertama kapasitas tentu terkait dengan equity, tadi economies of scale. Yang berikut adalah semuanya risiko daripada persoalan itu. Kalau kita bedah perusahaan asuransi Pak, beliau pasti lebih banyak tahu. Sebenarnya mereka kalau risiko-risiko atau premi sampai dengan 50 miliar ke bawah itu rata-rata mereka retensi banyak, sampai 80% bisa. Tapi di atas 100 miliar, 200 miliar itu diambil kecil sekali, sekedar ada saja. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hanya faktor modal semata, tapi banyak faktor lain yang harus diperhitungkan kenapa capital flight. Jadi sebenarnya memang salah satu solusinya adalah injeksi modal, tetapi memang injeksi modal sebesar manapun tetap ada yang flight karena tidak memenuhi skala ekonomis. Kalau istilah asuransi adalah
the law of large number seperti itu. Kira-kira teman-teman saya seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ingin memperdalam tadi berkaitan dengan seperti yang disampaikan juga oleh OJK sebelumnya ya. Memang tadi penguatan regulasi ini terus dilakukan begitu termasuk dari sisi reasuransi ya. Tadi sempat disinggung berkaitan dengan regulasi joint venture ke depannya akan seperti saat ini seperti apa begitu ya. Tadi juga sempat di point out begitu. Nah, pandangan Anda berkaitan dengan sisi regulasi ini sendiri agar bisa memperkuat reasuransi kita, tadi mempertipis tentu tujuannya ya untuk mempertipis capital flight ini ke depannya seperti apa sih? Apa permasalahannya sudah kita bisa gambarkan, sudah bisa kita define begitu, tinggal artinya solusi dan juga mungkin kolaborasi-kolaborasi yang bisa dilakukan untuk memperkuat underlying aset atau lain sebagainya begitu. Apa yang sebetulnya bisa kita lakukan saat ini in the moment? Siapa yang ingin menjawab? Silahkan. Terima kasih, menarik pertanyaannya. Kalau saya satu, berbenah diri dulu. Satu, berbenah diri, ini kunci utama. Karena kalau saya lihat, ya saya harus terbuka ya. Perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia, ini sudah beberapa kali sakit persoalan. Dan persoalannya terulang gitu ya. 2-3 kali. Satu itu. Yang kedua saya pikir yang saya juga harus sampaikan, coba kita think out of the box. Pasar jangan hanya di Indonesia. Kita berangkat aja pasar ASEAN. Negara-negara ASEAN bermain di Indonesia, tapi reasuransi lokal di sini nggak ada yang bermain di pasar ASEAN. Ini kan ironis gitu. Ada apa? Kualitas SDM atau kapasitas? Ini yang harus kita bedah lagi gitu. Nah, ketiga tentunya perilaku yang tadi saya sampaikan juga. Perilaku di mana perusahaan asuransi di dalam melakukan mitigasi risikonya jangan semua dibuang ke reasuransi. Kita kan proses manajemen risikonya satu, ekosistem. Ini yang saya lihat tidak terjadi mutualnya gitu loh. Nah salahnya juga dalam teman-teman reasuransi ini, ya kebetulan saya pernah di reasuransi, kita garbage kita terima semua karena kita perlu yang tadi Pak Koco bilang gitu loh. Nah ini yang memang tadi Pak Iksan sudah sampaikan, kembali kepada manajemen, kepada orang, seorang pimpinannya. Bagaimana mereka bisa memanage risiko ini dalam perusahaannya mereka, khususnya reasuransi gitu. Kita pernah diprotek oleh POJK nomor 39 zamannya Pak Firdaus. Untuk simple risk itu harus semuanya full utilize di perusahaan reasuransi lokal. Tapi begitu 5 tahun karena kita berhadapan dengan WTO, kita kena hit, akhirnya kebuka gitu loh. Ya ini kan ini harus kita introspeksi lagi kan, gitu. Jadi banyak hal memang yang harus diurai benang merahnya. Kalau menurut saya ya, apapun regulasi yang akan diterapkan oleh regulator, tapi kalau benang merahnya tidak kena, nggak akan menyelesaikan persoalan. Gitu. Oke, baik. Intinya sih itu, karena kita punya 8 perusahaan reasuransi di dalam negeri. Betul. 8, apakah 8 itu cukup? Dan 8 ini yang ada juga harus dijaga ya Pak ya? Exactly. Gitu. Kalau kita banding dengan Thailand 1, ya. Vietnam 1, Malaysia 1. Satu tapi besar gitu ya? Iya. Tapi ya. Kita kan harus jujur ya. Iya. What's wrong? Apa yang terjadi? Kenapa terjadi di Indonesia hal ini gitu? Oke. Gitu. Oke, Pak Kocu mungkin ingin menjawab dan silahkan kalau ingin menjabarkan lebih dalam lagi tadi permasalahan-permasalahan dalam industri reasuransi dan bagaimana cara agar industri reasuransi ini juga bisa semakin kuat dan semakin kokoh begitu dengan berbagai dukungan yang diperlukan. Ya, terima kasih. Reasuransi itu pengumpul, ya. Dia pengumpul. Memang dimanapun juga fungsi dari reasuransi itu pengumpul. Itu sebabnya kenapa dia menjadi pengumpul karena underlying retention-nya, betul-betul klaim yang akan dia bayar dari kantong sendiri itu tinggi sekali dan limitnya besar, sehingga retensinya itu berada di kisar 80-90% dari gross premi yang dia terima. So jadi dialah yang berfungsi menjadi gerbang untuk menjaga capital flight ke luar negeri. Nah di Indonesia, itu perusahaan reasuransi kita itu beroperasi pada retensi cuma sekitar 40-50%. Artinya masih terlampau banyak yang disesikan dalam bentuk proteksi retrosesi ke luar negeri. Ini sebagian besar disebabkan karena underlying retention-nya itu terlampau rendah.
Kenapa underlying retention-nya terlampau rendah? Sekali lagi kembali ke basic tadi dan yang ditambahkan dengan Pak Fangkar, yaitu underlying risk quality-nya itu tidak memadai dan juga memang karena numbers-nya seringkali tidak mencukupi. Sehingga dia membuat program retrosesi dengan retensi yang rendah. Apakah ini karena ada misalnya persaingan usaha atau target yang harus dipenuhi? Saya Pak? tidak melihatnya demikian, tetapi sederhananya praktisnya gini, bukan cukup banyak, ada beberapa perusahaan reasuransi yang even underlying retensinya lebih kecil dibandingkan perusahaan asuransi. Jadi yang seharusnya dia menjadi pengumpul, dia malah menjadi channel baru karena retensinya yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asuransi yang menjadi kliennya. Nah ini kan adalah praktek reasuransi yang mengabaikan fungsi dia sebagai sebenarnya pengumpul premi di dalam negeri. Nah ini tetapi sekali lagi tentu ada alasan kenapa perusahaan reasuransi berperilaku seperti itu. Tetapi saya sepakat bahwa itu kombinasi dari banyak faktor. Tapi kalau diminta pilih satu, kalau menurut saya ingin naturally saja semua terjadi. Kembalikan kualitas, tingkatkan kualitas underlying risk-nya. Maka semua orang akan malah justru berlomba-lomba untuk menahan premi tersebut, baik itu di perusahaan asuransi maupun apalagi di perusahaan reasuransi. Okay. Mereka akan mendapatkan margin bukan dari selisih komisi, bukan dari selisih premi, tetapi dari retensi. Oke, apakah ada regulasi yang harus dirubah begitu Pak untuk memastikan tadi terpenuhi? Sebenarnya regulasinya sudah lengkap. Pak Firdaus itu mengeluarkan regulasi yang menghubungkan antara equity dengan retensi, which is best practice. Nah itu sudah berjalan dengan baik. Saya rasa di sisi regulasi memang sudah memadai untuk mengukur hal tersebut, tetapi saya melihat memang lebih dari segi kualitas resikonya yang harus ditingkatkan lagi. Oke baik Pak Kocu, ya. silakan Bapak ingin menambahkan. Jadi kalau kita bicara tentang perusahaan reasuransi dan asuransi, saya mengistilahkan begini Pak. Jadi asuransi itu adalah asuransi mencari bisnis kemana-mana untuk bisa dapat produksi, untuk bisa dapat pendapatan, dia kemana-mana tuh penetrasi. Di lain pihak, reasuransi itu ibarat saya gini Pak Ketua, duduk manis saja, tidur-tiduran, itu datang pasti bisnis. Persoalannya adalah begini, sekarang ini reasuransi kita boleh dikata sakit semua sebenarnya itu Pak. Ya, kita lihat kalau equity-nya turun, terus turun. Bahkan kalau reasuransi BUMN Pak Ijin, itu dari equity yang sampai 6 triliun sekarang tinggal 255. Kan luar biasa itu. Karena ada yang minus banyak. Ada yang 1,4, ada yang 300, ada yang minus 1 sampai 2. Jadi itu Pak. Kenapa bisa terjadi? Karena ada sebenarnya praktik masa lalu tidak prudent tadi itu. Sebenarnya kalau reasuransi ini mau prudent dari dulu, kan tadi kan datang tuh. Saya datang ke reasuransi, bos tolong bantu saya lah. Saya punya bisnis begini, tolong di cover lah. Tinggal milih aja, ini 100% saya ambil, ini separuh saya ambil, ini saya tidak mau sama sekali. Tapi zaman dulu, justru bukan karena diambil sedikit Pak, diambil semua tuh. Tanpa seleksi risiko. Akibatnya sekarang, kenapa bisa begitu? Karena tidak pernah terjadi sesuatu yang unpredictable risiko seperti sekarang. Nah sekarang sakit semua, seperti itu. Jadi inilah sebabnya sekarang karena sakit semua, maka sebenarnya kalau kita benahi, mulai daripada underwriting, cara mengunderwrite-nya, kemudian tata kelolanya, improvement risikonya, improvement AT-nya dan sebagainya, kemudian injeksi modal, itu kan pasti lebih bagus. Kembali lagi bahwa perusahaan asuransi harusnya perusahaan yang tidak pernah merugi sebenarnya. Oke, jadi tahapan tadi satu persatu begitu, tahapan untuk membalikan posisi yang saat ini rugi ini seperti apa begitu Pak? Jadi kita harus meyakini bahwa, pertama kita harus meyakini apakah perusahaan asuransi ini bisa survive dengan cara memperbaikan di dalam. Underwriting-nya, kemudian improvement tata kelolanya, improvement IT-nya. Kalau kita yakin itu, kemudian tidak bisa bangun seketika sekarang. Karena posisinya sangat lemah sekarang. Maka harus ada turun tangan. Sebutlah investor dalam arti adalah negara sebenarnya.
karena itu punya negara. Nah, menarik juga ide daripada Danantara, pemerintah untuk menyatukan satu saja. Pemerintah punya ya, satu supaya kuat, satu tapi kuat. Nah, kalau itu sudah diyakini bahwa bisa melakukan perbaikan tata kelola, kemudian injeksi modal kan sebenarnya gampang. Tapi kalau pemerintah nggak yakin bahwa dia bisa melakukan terbaik, itu sulit. Siapapun yang punya uang Pak, kita punya uang kalau mau investasi tidak akan masuk kalau tidak yakin bahwa dia akan menghasilkan lebih daripada saya taruh di bank misalnya gitu kan Pak. Selain injeksi modal mungkin dari fiskal begitu dibutuhkan juga instrumen ini Pak? Bisa juga, ini bisa juga kalau kita bicara tentang instrumen, bisa misalnya insentif, regulasi, katakanlah insentif fiskal. Kalau misalnya dia taruh dalam negeri mungkin ada insentif fiskal cuma bayar katakanlah 5%, tapi ke sana dia harus PPN, PPh 10% tambahan, bisa jadi seperti itu. Tapi itu harus dihitung secara komprehensif, jangan sampai jadi masalah baru kan. Tapi itu menarik memang, ada satu ide-ide seperti itu bahwa insentif fiskal itu juga mungkin supaya tidak terlalu banyak lari. Karena sungguhnya banyak lari ini bukan semata karena tidak mampu, memang lemah. Tapi ketika dia kuat pun kadang-kadang dia tidak mau hanya menjadi agen tadi, bukan pengumpul. Tapi kalau di insentif dia akan berusaha melakukan yang terbaik supaya dia bayar insentif itu lebih murah dibanding kalau dia lari ke luar negeri. Bisa seperti itu. Oke, mungkin Pak Kocu bisa menjelaskan lebih detail lagi apa yang dibutuhkan ya tentunya. Saya sedikit tambah karena langsung teringat tadi mengenai regulasi. Memang di negara-negara yang advance itu regulasi risk management untuk reinsurance itu lebih stringent, lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi untuk perusahaan-perusahaan asuransi. Sebagai contoh misalnya, batasan untuk perusahaan boleh membagikan dividen kepada pemegang saham itu lebih tinggi RBC-nya dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Saya katakanlah kalau perusahaan asuransi itu 120 sudah boleh. Sebenarnya 120 itu sudah karena OJK sudah ketok pintu kalau 120, udah ngetok-ngetok dia. Nah 150 baru boleh dia membagikan dividen kalau untuk perusahaan asuransi. Sedangkan untuk perusahaan reasuransi itu 180 sampai 200 RBC-nya baru boleh dia membagikan dividen kepada. Demikian juga dari segi risk management Mbak. Risk manajemennya untuk kawan-kawan yang aktuarial itu menggunakan confidence level pada value at risk namanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan asuransi. Value at risk dengan confidence level lebih tinggi itu bisa pada kisaran 99,6% atau ekivalen dengan A- untuk AM Best Rating. So jadi dua approach ini memang sengaja diintroduce oleh regulator pada jurisdiksi tersebut untuk memastikan perusahaan reasuransi sebagai pengumpul tadi itu mengaplikasikan manajemen risiko yang lebih tinggi dan pada akhirnya nanti akan mendorong praktek underwriting yang lebih baik ke depan. In return akhirnya berputar lagi akan membangun retensi yang lebih besar. Karena melihatnya secara keseluruhan begitu ya Pak, tadi sebagai secara komprehensif juga begitu ya. Baik, sebelum ke Pak Budi mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu dari Bapak Ibu. Ada yang ingin langsung bertanya kepada para narasumber kita? Pak Fauzi mungkin ingin menambahi Bapak? Kalau beliau menjelaskan tambahannya. Sana Pak, ada. Ingin menanggapi tadi soalnya sudah sempat dibahas juga permasalahannya, silakan Bapak. Saya mau tanya aja, jadi strategi yang tepat untuk memulihkan industri reasuransi Indonesia itu apa ya? Oke, baik. Ini ditujukan kepada semua ya Pak ya? Baik, silakan Pak Budi. Saya sih pikir efisiensi Pak ya, biaya akuisisi, satu itu ya. Kedua, ya tentu tadi di awal saya sudah sampaikan, kita harus tetap prudent dalam melakukan proses underwriting. Ya. Ketiga, di dalam kita melakukan mitigasi risiko, ini kita harus benar-benar selektif. Contoh Pak, perbankan. Dengan kontra bank garansi, dengan bank garansi. Apakah bank garansi sudah di-assess seperti dulu kala Pak? Zaman dulu mau mengucurkan kredit bisa 6 bulan. Tapi menerbitkan bank garansi sekarang dengan seminggu. Karena mereka merasa asuransi bisa cover kok dengan kontra bank garansi. Ini kan satu ekosistem yang harus kita perbaiki Pak. Perilaku. Ya itu termasuk modal dong Pak, otomatis kalau itu. Kan orang yang bisa bermain di kontra bank garansi kan harus permodalan yang cukup. Likuiditasnya juga harus cukup. Ada aturannya, minimum 150, likuiditas juga minimum 250 kan gitu. Jadi satu ekosistem ini nggak bisa semata disalahkan ke kami gitu loh. Ini bolak-balik saya sampaikan juga, OJK as a regulator dia tidak hanya mengawasi PPDP, ada perbankan.
ada perusahaan pembiayaan. Kenapa kami selalu menjadi sapi perah? Dan ironisnya saya selalu dengan bahasa kasar, kita udah jadi pelacur. Ya, mohon maaf. Kenapa? Karena kita terlalu memberikan komisi yang berlebihan. Coba kita tahan semuanya. Dengan perbankan, mohon Pak Fangkar ya, Bapak kan latar belakang perbankan beliau. Kenapa harus ngasih lebih besar dari 25%? Kan enough Pak, 25%. Ini kan yang akhirnya dampaknya kepada teman-teman dari asuransi. Dia harus mengeluarkan namanya reinsurance commission yang lebih besar. Ini kan ekosistem Pak. Aturannya sudah ada semuanya gitu. Dari zaman Pak Firdaus itu. Tapi selalu saya katakan industri kita ini terlalu smart, terlalu pinter Pak orang-orangnya. Iya, tadi Bapak udah sampaikan Pak. Ya, kalau kita punya integritas yang tinggi, saya rasa nggak akan terjadi Pak. Cuman karena memang manajemen ini kan dikejar target sama pemegang saham. Ya kan, ini satu ekosistem lagi Pak. Dari mana kita harus mulai perbaikan ini, gitu. Bolak-balik saya sampaikan ke regulator, tolong benang merahnya sudah ada semua. Berapa kali juga ketemu Pak Heksana, ketemu Pak Haru, sama juga. Tapi Bapak saya bilang yang sebagai IBC jadi motor bisa coba jadi pionir. Tapi ternyata ada kendala juga kan gitu. Itu Pak, masih. Baik, silahkan. Ya, jadi semuanya ini memang complicated ya masalahnya ya, termasuk di ekosistem. Apalagi sebenarnya kalau kita bicara lebih spesifik misalnya asuransi finansial tadi disinggung oleh beliau, itu terdapat asimetri informasi. Di bank tadi itu ya saya pelakunya juga Pak. Di bank itu adalah bisa menganalisa bank garansi bisa sebulan. Karena prosesnya end to end, apa proyeknya, apa jaminannya, berapa margin depositnya, kemudian dan sebagainya. Tetapi di asuransi sehari selesai Pak. Yang pertama. Yang kedua, tidak ada keseimbangan, tidak arm's length istilahnya lah. Seorang atau sebuah perusahaan asuransi ketika menjamin bank garansi, itu dia bisa mendapatkan 1% katakanlah provisi. Tetapi di bank yang hanya numpang lewat 1% juga, bahkan lebih tinggi. Tapi kenapa begitu? Karena seolah memang banyak pemain di asuransi merasa lemah Pak. Kalau tidak melakukan hal itu, maka saya nggak dapat bisnis. Terjadilah ketika Bapak mengatakan kepada FG Group sebagai grup asuransi besar, terjadi persoalan juga. Karena kalau tidak jalan, yang lain jalan. Dalam keadaan margin sangat tipis, bahkan mungkin semuanya untuk bisnis ini bisa jadi rugi. Jadi ekosistem itu harus dibenahi dari ujung ke ujung. Mulai dari customer-nya sendiri, mulai daripada intermediary seperti broker, sampai kepada mitra bisnis seperti bank, lembaga finance dan sebagainya, itu harus dibenahi. Karena memang sudah ada pelanggaran banyak sana Pak. Dalam hal aturan-aturan commission. Motor kendaraan motor itu 25%. Kemudian kalau properti 15%. Tapi kalau kita dalamin, pasti banyak lebih dari situ. Tapi judulnya bukan sana. Sehingga memang ada permainan yang harus kita betul-betul tegas terhadap pelaku-pelaku ini. Tapi persoalannya juga adalah bahwa tidak semua asuransi itu punya kekuatan yang sama. Yang lemah, modalnya lemah, kalau nggak begitu tidak mendapat asuransi, bisnis. Ujungnya adalah reasuransi. Apalagi pada zaman dulu praktik reasuransi itu kan Pak, mungkin sampai sekarang Pak Kocu. Jadi pelaporan-pelaporan itu kan non-reporting itu mesti berjalan. Jadi non-reporting gini Pak, asuransi diberi kesempatan misalnya pertanggungan sampai total 100 miliar. Nggak perlu lapor ke sini siapa yang dipertanggungkan, berapa risikonya dan sebagainya. Kalau ada klaim nggak perlu lihat, pokoknya percaya saja. Padahal di situ banyak masalah sebenarnya. Karena tidak bisa ditulis satu persatu. Oleh karena itu ekosistem harus dibenahi. Karena kalau tidak semua bisa rugi. Keterbukaan juga begitu ya Pak? Tentu kalau ekosistem dibenahi, keterbukaan pasti itu menjadi prioritas utama tata kelolanya gitu ya. Jadi complicated Pak Ihsan. Baik, silakan Pak Kocu. Pak Fauzi. Saya coba begini. Sebenarnya jawabannya pernah saya presentasikan di AFG. Waktu saya presentasi waktu itu Pak. Cuma saya agak diplomatis menyampaikannya.
Ketika ada satu slide saya sampaikan bahwa selama 3 tahun terakhir ini ketika hard market, 3 tahun ini very hard market. Harga kita itu, harga jual reasuransi itu setiap tahun itu naik 40-50% and 3 years in a row. Means that harga jual kita almost double ke pasar asuransi, harga jual perusahaan reasuransi. Saya tunjukkan bahwa ketika itu return on equity perusahaan-perusahaan reasuransi global itu yang tadinya berkisar cuma 8%, 9%, kemudian jump into 20% ke atas, 20, 25, 27%. Tetapi tidak diikuti, tidak dialami oleh perusahaan reasuransi dalam negeri. Mengapa? Nah, saya punya satu slide tentang itu Pak, mempertanyakan kenapa ketika harga jual begitu baik, justru perusahaan reasuransi global lah yang menikmati, dan yang tadi saya sampaikan sebenarnya yang paling penting adalah tren 3 tahun terakhir ini aneh. Ketika harga jual reasuransi itu sangat baik, terbaik selama 25 tahun terakhir, tetapi justru perusahaan reasuransi di dalam negeri itu tidak menikmatinya, malah capital flight-nya makin besar selama 3 tahun terakhir ini. Apa yang pengen sebenarnya saya sampaikan ke IFG Group waktu itu Pak? There is a window of opportunity yang seharusnya digunakan sebagai bagian dari strategi penyelamatan perbaikan klaster reasuransi di dalam negeri khususnya BUMN. Nah itu Pak yang waktu itu saya coba sampaikan. Karena apa? Pengalaman Pak globally sekali perusahaan reasuransi atau asuransi itu menurun, saya belum pernah melihat ada yang mantul Pak. Iya. Saya belum pernah lihat ada yang berhasil mantul. Iya. Selalu pada tahap awal itu langsung di take over, langsung dibeli, langsung dikonsolidasi. Bukan yang mantul gini. Iya, yang membal ke atas lagi itu kalau mau sedikit humble very rare, Pak. Nah, maksud saya yang ingin saya katakan pertanyaan itu sangat-sangat relevan dengan periode Pak, dengan jangka waktu yang terjadi sejak dia masih consideransinya going concern sampai akhirnya timbul cuma tinggal residual value. Nah, ini Pak yang menjadi very critical untuk terkait dengan apa yang harus dilakukan hari ini untuk industri reasuransi Indonesia. Satu, sebenarnya ada windows yang tersedia Pak, yang sangat langka sekali terjadi 3 tahun terakhir kemarin, but unfortunately tahun ini itu sudah mulai soft market lagi Pak. Walaupun ada yang mengatakan tidak akan kembali ke soft seperti zaman dahulu kala lagi. Tetapi apakah itu masih provide opportunity? Nah ini tentu perlu kajian yang lebih mendalam. Kenapa? Tadi yang disampaikan Pak Fangkar, reasuransi itu bekerja karena gravitasi bisnis Pak. Dia secara bisnis akan mengalir karena gravitasi bisnis yang membuat perusahaan asuransi membutuhkan perusahaan reasuransi. Nah sekarang hari ini memang kalau ditanya, titik ini apa yang bisa dilakukan Pak Kocu untuk industri reasuransi Indonesia? Memang mau nggak mau kita harus memisahkan Pak, mana pemain yang, saya nggak mau menyebutkan kategorinya Pak, tetapi kalau Bapak ngerti mana yang saya katakan ada yang nggak bisa mantul, mana yang karena dengan kondisi density premium yang tersedia di market hari ini, kalau kita injek modal, maka membutuhkan proses underwriting yang sangat kuat untuk memastikan modal tersebut bisa utilisasi kapitalnya. Sebagai contoh Pak, Swiss Re, perusahaan reasuransi global itu, kliennya di Indonesia itu masing-masing itu paling cuma 10 atau 15 Pak. Karena memang segmen itu yang fit dengan ini dia, appetite dia, very narrow Pak, very narrow. Kecuali untuk risiko-risiko super giant, which is memang lokal nggak ada yang bisa menahan. Tetapi apakah pemodal baru nantinya itu sanggup menerima narrow market yang akhirnya apakah bisa service capital yang akan diinjek kemudian. Nah ini diskusi ini Pak, kalau saya boleh advice, memang haruslah ketemu antara bisnis perspektif dengan actuarial perspektif yang unfortunately yang terakhir ini sangat mendominasi diskusi Pak.
Sehingga akhirnya ada jendela opportunity 3 tahun pun jadinya nggak lihat. Nah, saya rasa itu sekarang jawaban saya Pak sedikit. Thank you Pak. Baik, baik. Terima kasih, menarik sekali. Iya, tapi sebenarnya juga Pak Ihsan, tidak mesti juga, memang kondisi kita lagi sakit ya. Tapi tidak serta-merta bahwa 100% karena ada persoalan di internal juga. Kita lihatlah, kalau kita bikin timeline sampai dengan 2019 sebenarnya kita belum pernah mendengar persoalan di reasuransi kan. Sampai 2019-2020. Tetapi ketika kita lihat ada yang nge-hit pandemi kemarin, 2020, 2021, 2023, maka kemudian kita lihat bedah isinya reasuransi, kebanyakan itu adalah asuransi kredit, asuransi jiwa. Asuransi kredit itu 100% di-retain oleh reasuransi, tidak ada keluar. Padahal ketika ekonomi sangat fluktuatif seperti kemarin, ada pandemi, tidak ada bisnis, maka pasti kredit itu bermasalah kan. Nah, masalahnya itu numpuk di reasuransi, itu pertama. Yang kedua adalah ketika pandemi, jiwa juga. Begitu banyak orang yang mengklaim karena jiwa meninggal kan. Sehingga memang numpuk nih. Ada persoalan di sebelum-sebelumnya tata kelola yang tidak prudent, tetapi karena tidak ada pernah masalah sehingga nyaman di sana. Ketika dihit oleh persoalannya dua dan besar, asuransi kredit, asuransi jiwa. Nah sekarang hasilnya hari ini. Sehingga saya mengatakan begini, bahwa kita juga harus optimis bahwa reasuransi kita ini sudah tidak mungkin lah dia melakukan praktek yang tidak prudent seperti zaman dulu. Di reasuransi Nasre Pak, itu sudah sangat bagus dia punya tata kelola sekarang. Saya selalu ngecek hari demi hari, diskusi hari demi hari. Semua sudah bagus tata kelolanya. Tinggal nunggu bisnis. Hanya saja kalau mau memulai strategi apa, ini dua. Jadi ada vicious cycle Pak. Dia mau sehat, harus mendapat bisnis. Siding mengatakan, saya menempatkan tapi sehat dulu. Terus gimana caranya? Saya sehat kalau kasih bisnis. Tapi saya mengatakan, sehat dulu baru saya kasih bisnis. Telur dan ayam. Oleh karena itu harus ada intervensi pihak ketiga. Pemerintah dalam hal ini harus injeksi juga. Karena masalah modal itu, masalah sehatnya kan 3. Masalah kesehatan itu 3. Yang pertama adalah ekuitas, yang kedua adalah RBC, yang ketiga adalah RKI. Nah kalau sakit itu 3-3 yang kena. Tapi ketika yang once diinjeksi modal, tentu dengan syarat tadi yang saya sampaikan bahwa harus ada hasil yang dijanjikan, harus sudah yakini, maka itu selesai persoalan sebenarnya. Dan tentu tidak akan melakukan praktek yang serupa di masa lalu, saya yakin itu Pak. Baik, baik. Terima kasih. Sangat menarik ya diskusi kita, cukup panas nih untuk panel diskusi yang kedua. Terakhir ya, sebelum menutup sesi diskusi ini khusus untuk Pak Koco, mungkin bisa dijawab secara singkat saja nih Pak untuk implementasi asuransi parametrik bencana ke depannya, begitu langkah dari MyPark, persiapannya dan juga mungkin strategi-strateginya seperti apa. Singkat saja Bapak. Oke, terima kasih Mbak. OJK dalam beberapa kesempatan dan juga globally, regulator dan seluruh stakeholders asuransi dan reasuransi, financial markets, itu mengatakan ada 3 protection gap utama, yaitu protection gap untuk bencana alam, protection gap untuk cyber, dan protection gap untuk pensiun. Nah, untuk bencana alam, to be more specific, itu adalah terkait dengan climate related risks. Nah, menjadi persoalan dengan climate related risk ini dibandingkan dengan gempa bumi katakanlah, gempa bumi itu 50 tahun lalu, hari ini dan 100 tahun ke depan, itu probabilistiknya relatif sama. Tetapi climate change itu accelerated menuju certainty. Nah, sehingga pola indemnity itu akan menjadi extremely expensive kalau kita bicara untuk yang parametrik, untuk yang indemnity. Maka satu-satunya solusi, ini besok saya mau presentasi parametrik dengan diskusi dengan Pak Fangkar. Salah satu solusi yang paling baik untuk mengatasi risiko seperti ini adalah parametrik. Parametric insurance karena kita bisa menemukan titik tengah antara pricing dan probability dari setiap risiko. Nah inilah yang harus digalakkan dan MyPark menjadi salah satu pionir di dalam pengelolaan risiko bencana dan khususnya pengembangan proteksi bencana secara parametrik. Apakah itu bencana gempa bumi, apakah itu curah hujan, extreme weather. Nah seperti misalnya kejadian akhir-akhir ini ada extreme weather, itu kita bisa buatkan produk parametrik untuk memastikan apabila threshold tertentu terlewati maka dia langsung cair
dengan nilai monetari tertentu dan karena sifatnya probabilistiknya lebih tinggi, biasanya itu akan preminya lebih affordable dibandingkan dengan indemnity. So parametrik untuk tantangan protection gap yang terbesar yaitu climate change itu adalah solusi. Otherwise itu akan menjadi terlampau mahal untuk dibeli. Baik. Dan kedepannya mungkin sosialisasi juga akan lebih besar lagi begitu ya Pak ya. Baik.